Betul. Baik. Semuanya sudah paham. Nama mata kuliah ini Qualitative Research. Kode mata kuliahnya Bing OBE 035 ya, semester 4 ya, betul ya. SKS-nya cukup banyak, 3 SKS. Yang ngajar kebetulan saya sendiri, tidak ada apa namanya co-teacher ya, nggak ada dosen lain karena memang satu kelas ya, sehingga pengampunya diberikan pada saya saja. Apa sebenarnya tujuan dan manfaat dari mata kuliah ini? Jadi mata kuliah Qualitative Research ini bertujuan membekali kalian dengan pemahaman komprehensif tentang prinsip-prinsipnya, konsep, dan berbagai pendekatan penilaian kualitatif. Ya. Jadi penilaian kualitatif itu banyak sekali ya. Nanti kita pelajari ya, sama dengan kuantitatif ya, yang banyak juga ya. Jadi kualitatif sama ya, berbagai macam penelitian kualitatif. Nanti juga akan kita lihat ya. Kalian kan sudah menempuh mata kuliah kuantitatif kalau tidak salah ya, semester lalu ya, atau sekarang kuantitatif Semester lalu ya Pak. Nah, nanti kita akan lihat karena sudah punya gambaran tentang kuantitatif, kalian akan bisa, kalau kualitatif ini, kuantitatif itu penting bagi kita, sehingga nanti ketika menyusun skripsi itu sudah tidak lagi ada kesalahan pemahaman ya. Seringkali mahasiswa itu saya tidak tahu apa lupa atau gimana, makanya saya gini, ketika kuliah tanyakan kalau belum paham ya kepada dosen-dosen ya, terutama karena ini ada mata kuliah yang sama ya, yaitu riset, tetapi ya memiliki dua metode ya, dua jenis ya, ada kualitatif dan kuantitatif. Nah, itu tanyakan apa bedanya. Nanti ketika sudah ini skripsi atau menyusun tugas akhir, karena bisa saja langsung bikin artikelnya ya, tapi kan prosesnya melalui penelitian juga, tidak salah. Oke. Jadi kalian akan diberikan pembelajaran ya, untuk memahami secara komprehensif prinsip, konsep, berbagai pendekatan kualitatif dalam mengkaji permasalahan pembelajaran bahasa Inggris ya. Dalam pembelajaran bahasa Inggris tentunya kalau kita memahami prinsip, konsep, dan seterusnya itu, maka kita akan bisa melakukan penelitian ya, secara analitis pasti, kritis, dan beretika. Lupa kok ada etikanya? Ya, jadi penelitian itu ada etikanya. Nanti kita bahas ya. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa mampu merancang, melaksanakan, menganalisis, dan mengevaluasi penilaian kualitatif secara sistematis, baik secara mandiri maupun kolaboratif, guna menghasilkan temuan yang valid dan bermakna. Jadi kalian nanti diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini itu bisa merancang, melaksanakan, dan menganalisis penilaian kualitatif. Penilaian kualitatif ini benar, orang yang bisa mengevaluasi sebagai kemampuan yang sangat tinggi tersebut ya, dipastikan paham. Orang bisa menilai sesuatu itu dengan benar, dipastikan dia paham terhadap sesuatu yang dinilai. Orang yang tidak bisa tidak paham, sulit untuk mengevaluasi, memberikan pendapat ini salah, ini benar ya, ini ada kelemahan, ini tidak ada kelemahan. Itu orang yang paham ya. Tanpa paham sulit kita bisa melakukan evaluasi. Artinya berarti ukurannya paham tentang penelitian itu, khususnya kualitatif, bisa mengevaluasi ya, mengevaluasi penelitian kualitatif.
baik secara mandiri maupun mau mandiri maupun kolaboratif, nggak ada masalah kalau orang paham itu, ya. Tapi nanti kita berharap kalian itu secara mandiri, individu, ya, bukan Pak saling melengkapi, tidak, ya. Kita bekerja kolaboratif itu dalam rangka bersama-sama, bekerja bersama, bukan saya tidak paham ini Pak, teman saya paham itu, bukan itu. Nah, berarti kalau itu tidak utuh pengetahuannya, ya, pemahamannya tidak utuh, ya. Saya bisa hanya mencari data Pak, tapi saya tidak menganalisis, itu salah, ya. Orang yang paham itu bisa semuanya, ya, bisa mengumpulkan data, bisa menganalisis dan bisa menyimpulkan. Oke. Selain itu, mata kuliah mengembangkan kemampuan dalam mengambil keputusan berbasis data. Jadi kalian itu dalam mulai pertama menginterpretasi, menafsirkan, karena kualitatif itu banyak berkaitan dengan menafsirkan. Misalkan ada data sebelumnya, apa interpretasi kita, ya. Misalkan orang yang ketika belajar kita observasi, contoh ini ya, kita observasi dia itu ngobrol dengan temannya, berarti dia tidak engage dalam pembelajaran, itu interpretasinya, ya kan? Orang yang sering ngobrol, tidak diskusi dengan teman tentang materi yang dipelajari, justru dia ngobrol dengan temannya hal lain di luar itu berarti interpretasi kita tidak engage dalam pembelajaran. Itu. Jadi di kualitatif seperti itu, interpretasi. Kalau kuantitatif kan tidak. Ada data, ya sudah, itu data itu sudah memberikan makna bagi kita. Oh, ini pinter, oh ini tidak pinter, karena kita berdasarkan pada angka. Nah, ini ya perbedaannya. Salah satu ya, sudah saya silakan sekarang. Nah, tadi disebutkan mengambil keputusan berdasarkan data untuk menyelesaikan permasalahan pembelajaran bahasa secara inter dan multidisiplin. Apa maksudnya? Ya, inter itu antar, multi itu banyak, ya. Jadi artinya ketika kita menyelesaikan pembelajaran bahasa Inggris, tidak cukup bagi kalian itu hanya berdasarkan pada linguistik. Pembelajaran bahasa Inggris itu bukan berkenaan dengan objek bahasa itu saja, tetapi juga berkaitan dengan siapa yang belajar, pembelajarnya. Namanya pembelajaran itu ada yang belajar, ada materi, gitu ya. Ada media macam-macam itu kan itu namanya pembelajaran. Nah, artinya maka ketika kita menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran bahasa Inggris, kita harus menyelesaikan dengan disiplin satu dan disiplin yang lain. Bahkan kita bersama-sama disiplin ilmu A, B, C, D kita gunakan bersama-sama. Contoh, ilmu yang saya gunakan, saya itu kepakarannya di bidang analisis wacana dalam belajar bahasa Inggris, ya, belajar bahasa Inggris. Nah, di situ ilmu yang saya gunakan itu ada ilmu sosiologi, karena analisis wacana itu dikenal oleh orang-orang fisip sebenarnya, tetapi juga digunakan oleh orang-orang bahasa, karena ketika kita bicara tentang bagaimana menemukan makna, ya, makna wacana itu kita menggunakan analisis wacana. Di analisis wacana itu baru kita paham apa maknanya, ya. Di samping ada pragmatik itu jangan salah, bukan hanya orang bahasa, orang-orang di luar bahasa juga menggunakan. Nah, ini maksudnya ilmu-ilmu itu digunakan. Kita yang paling banyak itu menggunakan apa? Pembelajaran bahasa itu menggunakan ilmu psikologi. Sikap pembelajar, pengaruhnya kepada prestasi. Nah, sikap itu kan yang meneliti kan orang psikologi, ya. Tapi kita gunakan. Nah, itu yang dimaksud dengan inter dan multi, ya. Dengan menjunjung tinggi integritas ilmiah. Integritas ilmiah itu apa? Salah satunya jujur. 2, ya, objektif, ya. Dan 3 itu bisa akuntabel, ya, bisa dipertanggungjawabkan. Data itu bisa dipertanggungjawabkan, akuntabel.
Pak, ada lagi Pak, banyak. Itu yang sebutkan yang utama-utama. Jujur itu apa? Kita harus punya integritas ilmiah. Nggak boleh kita falsifikasi data. Manipulasi data nggak boleh itu dalam penelitian. Justru ada prinsip bahwa penelitian itu boleh salah tetapi tidak boleh bohong. Tuh, Pak, itu Pak, survei-survei itu Pak digunakan oleh partai politik. Nah itu yang tidak punya integritas ilmiah. Halo, halo. Iya Pak, Mana Pak Tansil? Keluar ada Pak Tansil lihat itu. iya di sini teleponnya Pak Tanzil keluar. Kenapa kok tiba-tiba keluar ya? Oh, Mas Mas Bintang gantiin Mas. Ngapain aku? Terus Kita lanjutkan. Oke, saya share ulang. Baik. Jadi artinya bahwa yang dimaksud memiliki integritas ilmiah itu kita tidak boleh memanipulasi data. Karena itu bagian dari etika keilmuan. Ya, ilmu itu untuk apa? Ilmu itu untuk kemaslahatan. Sayang di bahasa Inggris itu tidak ada filsafat ya. Di bahasa Indonesia itu ada filsafat pendidikan ya. Ada berapa prodi itu mengajarkan filsafat ilmu. Jadi ilmu yang kita bangun itu harus didasarkan pada etika. Kenapa? Karena hakikat ilmu sendiri itu adalah sebagai upaya untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia. Nggak boleh ilmu itu tidak bermanfaat. Loh, ada Pak, banyak ya, orang pinter ya, pinter fisika, pinter kimia, pinter biologi, tapi kemudian digunakan ilmu itu untuk membuat senjata. Nah, itu berarti kan tidak memahami hakikat ilmu itu sendiri. Tuhan itu berilmu untuk kemaslahatan kita manusia, mengatur bumi apa caranya, hidup kita biar sejahtera, bukan untuk dirusak bumi ini. Loh, caranya untuk bisa memelihara bumi itu dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu semuanya. Manusia dididik ya untuk justru mendapatkan ilmu kita, tugas kita ya, orang-orang pendidikan itu kan. Ada ilmu-ilmu apa lagi ya tentang kehidupan ya, hayat, ilmu hayat. Oh, ternyata bumi ini dipelihara ya, tumbuhan itu dipelihara agar seimbang misalnya. Itu bukan justru untuk membawa mudarat
membawa kerusakan. Nah itu yang tidak dipahami oleh siapa Pak? Banyak yang orang katanya pinter sekali, profesor macam-macam, tapi tidak paham sebenarnya dia. Ya saya beritahu, puncak dari ilmu ini saya terpaksa ngajar di salah. Puncak dari ilmu itu wisdom, kebijaksanaan. Orang yang ilmunya tinggi itu bukan gelarnya banyak ya. Misalkan gelarnya bukan itu. Tapi bagaimana kita kemudian menggunakan ilmu itu untuk bisa membawa maslahat, membawa manfaat kepada umat, kepada dunia ini. Itu baru orang bijaksana. Ya, bukan misalkan menjadi ilmuwan, oh ya sudah saya akan bantu dia karena dia saudara saya agar menang pemilu. Nggak boleh, harusnya nggak boleh. Dia belum bijaksana, belum wisdom. Ya. Oke, itu ya. Jadi keterbukaan akademik, kita terbuka. Nggak boleh ada sesuatu yang kita sembunyikan ketika bicara ilmu. Ya. Ini sejalan ini dengan hadis Nabi. Ketika bicara ilmu itu, bicara yang hak. Nabi itu mengatakan, "Qulil haqq walau kana muron." Katakan yang benar, meskipun itu pahit. Ketika bicara ilmu agama, contoh saja. Kita sampaikan, kamu tidak boleh begini ya, karena agama melarang. Mungkin orang itu agak ini juga, loh saya sudah biasa seperti itu, tapi agama melarang kita untuk buat seperti itu. Ya katakan saja. Nah itu ilmu itu hakikatnya seperti itu. Hakikat ilmu seperti itu. Ya. Dan selaras itu ternyata dengan apa yang dimaksud di sini, keterbukaan akademik. Ya. Kita menyampaikan pendapat, menyampaikan opini, itu termasuk dalam keterbukaan. Ya. Boleh Pak sungkan Pak, ya yang penting bagaimana caranya, termasuk kalian menyampaikan kepada dosen, nggak apa-apa Pak, saya punya pandangan berbeda seperti ini, nggak apa-apa, yang penting tidak tidak kasar, tidak menyinggung perasaan, artinya menggunakan bahasa-bahasa yang baik, yang sopan, itu yang penting, nggak apa-apa ya, serta tanggung jawab profesional. Nah nanti kalau Anda itu menjadi seorang peneliti, Anda harus bertanggung jawab profesional. Profesinya apa? Jadi ketika kita melakukan penelitian, bisa memecahkan sebuah permasalahan ya dalam kehidupan nanti sesuai dengan profesi, Anda bisa bertanggung jawab. Ya. Saya melakukan ini bukan karena apa? Saya profesional. Profesional itu biasanya dikaitkan dengan integritas tadi. Ya. Profesional. Ya. Kalau itu kemarin contohnya kalau di di hotel itu gimana cara kita itu berbicara, ada etika, ada kode etik, ada prosedur dan macam. Nah itu profesional tuh. Ya. Nggak maunya sendiri, ya. Mengikuti ketentuan, itu profesional. Profesional. Ya. Kalau nggak profesional orang seenaknya. Ya. Profesional. Misalkan menjadi guru karena saudaranya, maka dia yang diperhatikan terus ya, sedangkan ada anak yang butuh bantuan seorang guru karena dia kesulitan belajar, alah bukan saudara saya, nah, itu tidak profesional. Itu contoh-contohnya ya. Nah, makanya ketika kita sebenarnya kan meneliti itu ya, memecahkan masalah, intinya ketika kita memecahkan masalah itu nanti kita bisa kalau kuantitatif itu bisa membuktikan sebuah hipotesis atau teori. Nah kalau kualitatif itu bisa menghasilkan teori. Pak, ternyata Pak, kalau kepingin anak-anak pinter Pak itu setiap hari Pak diajak ngomong bahasa yang dia pelajari. Oh gitu ya, iya Pak. Kok tahu? Saya sudah mengamati Pak di pesantren A, B, C, D, E, saya kumpulkan datanya. Dari sekian pesantren itu Pak ternyata memiliki kesamaan. Kesamaan itu kemudian kita simpulkan sebagai sebuah teori. Ya, sebuah teori. Nah nanti gimana? Itu selesai? Enggak. Ya dilanjutkan dengan penelitian berikutnya. Jadi gitu hidup. Maka penelitian itu tidak akan pernah selesai. Ilmu, pengetahuan tidak akan pernah selesai selama ada manusia. Bersamaan dengan peradaban. Ilmu itu harus terus berkembang.
untuk membangun ilmu, mendapatkan kebenaran itu, maka dilakukan penelitian. Ya, karena segala sesuatu dilakukan secara sistematis dan metodologis, tersistem. Bukan kalau ingat saya lakukan, nggak ingat itu nggak sistem itu namanya. Sistem itu sesuatu yang sudah dirancang, direncanakan dengan baik, ya, melalui prosedur yang tertentu, ya, menggunakan kalau ada instrumen-instrumen itu sistem pemerintahan. Oh, harus ada Pak Bupati, Pak, ada DPR, Pak, karena kita menggunakan sistem trias politika itu kalau ada para prinsip itu ya. Politika legislatif, Pak, ada eksekutif, ada legislatif. Nah, itu sistem itu. Salah satu tidak ada unsurnya, maka semuanya tidak akan berjalan dengan baik. Itu namanya sistem. Mudahnya kalian punya sepeda motor, kalau tidak ada fuel injection, sekarang kan pakai injection semuanya, karburator nggak ada, itu kan bisa jalan. Pak, bisa Pak, ya. Terus pakai apa? Saya ganti apa, listrik, kan berubah sudah sistemnya sistem listrik kan gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan sistem, bahwa segala sesuatu berjalan jika semua komponen dan unsur yang digunakan itu bisa berjalan dengan baik, ya. Jadi itu. Oke, lalu apa deskripsi mata kuliah? Mata kuliah Kultivisme bekali maksudnya dengan pemahaman komprehensif mengenai prinsip, ya, paradigma itu cara pandang. Paradigma orang Indonesia beda Pak dengan paradigma orang Thailand. Paradigma orang Islam Pak berbeda dengan paradigma orang yang agama ini. Ya, cara paradigm, jangan paradigem ya. Karena ada saya dengar kolega saya, ya wajar saya, meskipun pernah sekolah di Jerman, beliau bahasa Inggrisnya tidak seperti kita ya, jurusan bahasa Inggris. Ya, menyebut paradigma itu paradigem, ada paradigm ya, ingat namanya ya, cara membacanya. Nah, jadi kalian akan dibelajarkan untuk memahami secara komprehensif prinsip paradigma berbagai pendekatan dan kualitatif. Nah, ini disebut di sini ya, ada fenomenologi, ada etnografi, ada studi kasus, grounded teori, dan konten analisis. Oh, ini 5 saja Pak? Tidak, ya, masih banyak. Ini yang utama saja, yang perlu kalian pahami saat ini. Nanti kalau S2, S3, S4, S5, terserah seberapa, ya, dilanjut. Oh, kalian akan belajar banyak tuh, ya, tentang macam-macam pendekatan penelitian. Dalam konteks belajar bahasa Inggris tentunya. Nah, mahasiswa dilatih untuk mengidentifikasi, mengkaji permasalahan, ya kan? Sebenarnya kan kita meneliti itu ada masalah, kemudian kita coba jawab masalah itu. Pertanyaan. Ya. Masalah itu kan pertanyaan. Kok bisa ya Pak ya, orang yang sudah rajin belajar itu kok prestasinya masih belum maksimal. Nah, diteliti itu. Apa penyebabnya? Pak, menurut teori X bahwa tidak cukup Pak belajar saja. Oh gitu. Ternyata ada faktor lain. Apa? Sarana pembelajaran Pak. Oke, bagus. Nah, itu berarti ketemu sudah ya. Nanti diteliti termasuk terkait dengan sarana. Bukan hanya kita rajin belajarnya, tapi sarananya nggak ada, artinya tidak memadai, maka sulit belajar. Nah, seperti itu ya. Jadi artinya maka penelitian itu harus terus berkembang ya. Diawali dengan apa? Identifikasi masalah ya. Dikaji masalahnya, kemudian secara melalui perspektif intermultidisiplin tadi ya. Melalui kegiatan perancangan proposal. Nah, berarti kalian ini setelah selesai ini meskipun ada mata kuliah penulisan proposal, diharapkan nanti setelah mengikuti ini apa kemampuannya, bukti bahwa memahami qualitative research ini ditunjukkan, dibuktikan dengan kemampuan untuk melakukan riset. Kok ya Pak ya, setelah mata kuliah riset ya sudah, itu kebijakan prodi ya. Saya pribadi sebenarnya tidak penting ya
mata kuliah penulisan proposal itu, karena sudah bisa diatasi di sini, ya. Yang penting sebenarnya ada mata kuliah apa? Hah? Menurut kalian apa? Academic writing, cara menulis salah satunya artikel yang baik. Itu penting itu menurut saya. Cuma tidak diajarkan di ya, kalian banyak YouTube ya, belajar ikut apa itu. Cara menulis artikel yang baik itu seperti apa. Ya. Oke. Maka mata kuliah menekankan pengambilan keputusan berbasis moral serta matematika akademik dalam setiap tahapan. Dan artinya bahwa nanti kalian kita arahkan untuk bagaimana memang benar-benar kalian selesai mata kuliah ini sudah memiliki bukan hanya pengetahuan, tetapi juga sikap, keterampilan untuk melaksanakan penelitian. Karena tidak cukup pengetahuan. Pengetahuan kan tinggal di sini, ya, di kepala kita. Kemudian sikapnya itu tercermin dalam tindakan kita, ya, sikapnya jujur atau tindakan kelihatan dari tindakan kita, ya. Kemudian keterampilan juga itu tercermin dalam tindakan kita, ya. Bagaimana menyusun rumusan masalah sampai nanti mengumpulkan data, menganalisis dan membuat kesimpulan. Nah, mata kuliah ini sebenarnya ya dalam rangka untuk memenuhi, saya tidak tahu kalian paham nggak bahwa kalian itu dididik di sini untuk memiliki beberapa outcomes, learning outcomes, memiliki beberapa kemampuan. Ada berapa? Ada yang tahu berapa kemampuan? Lulus dari prodi bahasa Inggris ini, kalian itu ya diproyeksikan, ya, dirancang, direncanakan memiliki beberapa kemampuan. Ada berapa? Ini bahaya kalian ini. Ya, jadi gini ya, ketika kita akan melakukan sesuatu apapun itu, ya, wajib kita tahu apa yang akan kita lakukan. Oh, Pak, Bapak ini sok pinter. Enggak. Wong kita puasa saja kan harus niat itu. Direncanakan kan. Enggak moro-moro kita tidur, bangun, saya puasa kah gitu. Enggak bisa. Apa yang kita lakukan kita rencanakan dulu. Allah itu mengajarkan kita seperti itu, rencanakan. Malah yang lebih luar biasa lagi, untuk menyiapkan kehidupan nanti kamu rencanakan sekarang, kan gitu kan. Nah itu agama Islam itu mengajarkan kepada kita tentang bahwa kita pertama niat itu kan perencanaan, bahwa akan sebegini. Pak, saya mau ke Jakarta, Pak. Terus gimana nanti? Ya apa katanya nanti? Pak, nggak bisa. Peluang nyampenya itu 50-50 tuh. Peluang sampai, peluang tidak nyampe gitu. Tapi kalau direncanakan peluang nyampenya bisa 90%, 95%, bahkan bisa 100%. Loh kenapa? Pak, saya mau ke Jakarta. Lalu, apa persiapannya? Saya sudah memutuskan pemilihan moda transportasi, Pak. Apa? Kereta, Pak. Ada yang langsung dari Jember, Pak. Bagus. Ya kan? Atau, Pak, saya milih pesawat, Pak. Oke. Saya sudah pelajari, Pak. Ya, tarif macam-macam. Oke, ya. Berarti saya kalau naik pesawat, Pak, dari Jember naik darat dulu, ya, pakai bis atau kereta, Pak. Nanti dari stasiun kalau naik kereta Sidoarjo ke Juanda itu dekat, Pak, bisa naik Gojek misalkan. Direncanakan itu. Saya berarti, Pak, butuh anggaran sekian, Pak. Itu maaf ya, saya kasih tahu kalian, itu kelemahan orang Indonesia. Nah ini ayo kita rubah. Kalian rubah itu. Kelemahan itu harus kita rubah. Ya kalian ini, generasi ini. Ya. Pak, Bapak ngibul enggak? Ya. Stasiun-stasiun yang dibuat oleh Belanda itu jauh lebih tahan daripada yang dibuat oleh bangsa kita. Ya, artinya pemerintah kita. Loh benar itu. Perhatikan sudah survei sudah.
stasiun yang baru dibuat oleh Indonesia dan dibuat oleh Belanda. Punya Belanda itu usianya ratusan tahun. Nah, kenapa masih kokoh berdiri gitu ya? Malah sekarang banyak dirubah macam-macam itu ya, dimodifikasi oleh orang Indonesia. Mereka sudah tahu itu. Ya, direncanakan dengan baik. Nah, artinya perencanaan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Itu tercapai. Nah, makanya saya tanya, lah kalian ketika dulu awal masuk itu sudah tahu nggak apa sih yang akan dimiliki? Ah, saya punya pengalaman nih, ya. Saya waktu belajar di Australia, saya tinggal di rumah orang Indonesia ya, kontrak saya kos di salah satu kamarnya itu. Nah kebetulan juga ada satu keluarga dari Indonesia yang lain itu awalnya dosen umum malam. Jadi anaknya dibawa semua, mau masuk ke sekolah itu ya, ke pihak sekolah tanya, cerewet itu orang tua. Anak saya diajari apa? Dapat apa? Nanti apa kemampuannya? Begitu. Jadi kalau Indonesia kan enggak. Ya kita kan kadang-kadang nggak punya hak ya. Rencananya nggak sudah milih zonasi. Aneh Indonesia itu kadang-kadang. Nah itu loh. Sana enggak. Jadi saya rumahnya di sini bisa saja saya sekolah Tanggul, anak saya sekolah ke Tanggul karena saya mendapatkan sesuai yang saya inginkan. Anak saya pengen ini maka saya bisa. Nah ini kalian harus tanya sebenarnya, Bu, Pak, ya, kalau saya masuk prodi bahasa Inggris apa sih yang saya dapatkan nanti? Nah, sehingga sesuai dengan ekspektasi itu, bukan sekedar wis pokok kuliah, salah itu ya. Ya, akhirnya kita setengah-setengah ilmunya itu. Enggak Pak, ada teman saya pinter ya, takdir aja kalau itu ya, gitu. Ya, enggak niat tapi pinter Pak, takdir itu. Yang bagus kita rencanakan, kita tahu, oh ternyata di prodi bahasa Inggris ini memiliki 6 CPL misalkan. Capaian pembelajaran lulusan prodi pendidikan bahasa Inggris 6, apa saja? Ya termasuk salah satunya itu menggunakan bahasa Inggris untuk hospitality, ya nanti ingin berkarir di bidang layanan ya hotel, apa terserah gitu. Nah, itu tuh menjadi salah satu. Ya. Nah, yang ini mata kuliah ini dibebani oleh CPL 6. 136. Ya. Jadi saya kok distract maaf. Saya distract dengan intercultural interaction. Untuk qualitative research ini satu saja, yaitu lulusan mampu mengambil keputusan dan mengkaji permasalahan pembelajaran bahasa Inggris secara analisis melalui penelitian inter dan multidisiplin dan pengabdian masyarakat dengan menegakkan etika akademik secara mandiri. Ya, ini CPL kemampuan yang 6 tadi salah satunya dibebankan pada mata kuliah ini. Ya, paham ya? Oke. Lalu untuk mata kuliah ini sendiri apa? Karena itu kan kemampuan besar. Ya, lulus itu kemampuan besar, lulus dari prodi. Nah, khusus untuk mata kuliah ini ada kemampuan yang khusus yang dihasilkan melalui pembelajaran pada mata. Ini hanya 2. Ya, yang pertama, mahasiswa mampu memahami menjelaskan prinsip, konsep, serta berbagai pendekatan kualitatif dalam mengkaji permasalahan belajar bahasa Inggris secara analitis dan dengan menunjukkan sikap kritis, terbuka, dan menunjukkan etika akademik. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang, melaksanakan, menganalisis, dan mengevaluasi penelitian secara mandiri maupun kelompok untuk mendukung pengabdian keputusan dalam menyelesaikan permasalahan pembelajaran bahasa Inggris secara inter dan multidisiplin dengan integritas ilmiah. Coba bandingkan 1-2, sama enggak? Ya, CPMK 1-2. Tidak sama. Kemampuan, yang disebut dengan kemampuan, ya, kompetensi itu di literatur itu ada 3. Apa yang disebut kompetensi itu? Apa? Memiliki pengetahuan. Tuh. Kedua apa?
memiliki keterampilan. 2. Ketiga apa? Memiliki sikap yang sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan itu. Ya, kalau di Indonesia ditambah sikap-sikap itu sikap religius. Kenapa? Karena cara pandang kita orang Indonesia itu dasarnya Pancasila. Di sila pertama kan ketuhanan yang wajib. Nah, orang Indonesia siapapun itu beragama, gitu ya. Itu sikap tuh, ya, sikap, kemudian menghargai orang lain, keberagaman dan sebagainya. Itu kompetensi. Nah, antara CPMK 1-2 itu, ya, itu berisi yang pertama itu pengetahuan dan sikap kombinasi, yang kedua itu berkombinasi keterampilan, ya, dan sikap. Kok tahu Pak? Yang sini memahami, menjelaskan itu pengetahuan tuh, identik dengan pengetahuan. Sedangkan yang kedua merancang, melaksanakan itu keterampilan, ya. Mampu membuat sesuatu itu terampil. Loh Pak, memang terampil saja? Ya tentunya didasari dengan pengetahuan, itu menjadi satu. Orang bisa terampil kalau punya pengetahuan. Pak, tukang kayu itu nggak sekolah Pak? Iya, dia punya pengetahuan itu tentang bagaimana mengukur, bagaimana dia memotong, punya ilmunya, punya, meskipun tidak didapat dari sekolah atau kampus perguruan tinggi, ya, tapi dia punya ilmu didapat dari mana? Ilmu didapat dari siapa? Temannya, orang tuanya, ya, dari dia berinteraksi dengan lain, karena ilmu itu bisa saja didapat dari mana-mana, ya, yang penting tidak ilmu setan, ya. Oke, jadi itu ya, CPMK-nya 2, diingat. Oke, kalian harus mencapai 2 CPMK itu, ya. Nah, untuk mencapai CPMK ada sub-sub kemampuan. Nah, ada berapa di mata kuliah ini? 2 CPMK dibagi menjadi 6 sub kemampuan. Kok banyak Pak? Ya, karena agar bisa memudahkan bagi kita untuk bisa mencapai CPMK 1-2 itu melalui sub CPMK 6 ini, yang berjumlah 6 ini, ya. Pertama, mampu menjelaskan hakikat reaksi paradigma yang kualitatif secara tepat, mampu menaikkan penelitian kualitatif, ya, dengan konteks pembelajaran, ya. Kemudian mampu mengindonesia dan meneruskan pembahasan pembelajaran bahasa Inggris, mampu menyusun rancangan, mampu mengumpulkan, menganalisis data, kemudian mampu menyusun laporan penelitian serta membuat rekomendasi buat sistem keuangan, ya. Seandainya dituntut ada rekomendasi, Pak, saya baca artikel tidak ada rekomendasi, adanya apa? Di situ tertulis implication, yaitu, ya, implication. Misalkan ada artikel tidak ada subjudul, ya, section itu berkenaan dengan, begitu conclusion sudah selesai, ya. Tapi ada yang dengan recommendation di bawahnya, tapi ada istilah implication. Implication bisa saja itu di atasnya conclusion, tapi kebanyakan di bawah conclusion, gitu ya. Nah itu, jadi 6 ini harus kalian capai semuanya. Lalu apa materinya? Ya, materi pembelajaran mencakup landasan filosofis, penelitian kualitatif, ya, ontologinya gimana, epistemologi karakteristik utama, serta penelitian kuantitatif. Apa bedanya, gitu ya? Karena tanpa bisa membedakan berarti kita tidak paham, ya. Maka mahasiswa harus memahami peran peneliti sebagai instrumen utama prinsip trustworthiness. Nah ini prinsip keterpercayaan, ya, kredibilitas, ya, kredibel, transferability, ya. Maka kalau ini apa namanya, kita simpulkan, maka jika ada peristiwa yang sama di tempat lain, maka ini bisa dijadikan dasar untuk menyimpulkan kejadian tepat. Itu namanya transferability, ya. Kemudian pembahasan mulai berbagai pendekatan seperti fenomenologi, etnografi, dan seterusnya, ya. Materi juga mencakup kajian literatur, etika pendidikan, dan urusan disiplin kualitatif. Pada aspek metodologis dibahas teknik sampling. Nah, nanti kalian akan bicara juga, loh Pak, katanya
teknik sampling itu untuk kuantitatif enggak, kualitatif juga begitu ya. Ini pertimbangan kita itu banyak banget Pak, terutama pertimbangan sumber daya kita sendiri, Pak ada membantu Pak saya sendiri, oke disampling saja. Kedua Pak, karena uangnya tidak cukup Pak, maka saya dananya tidak cukup, saya sampling Pak, itu alasannya ya. Bukan pilihan sampling itu semata-mata untuk sebagai selera, enggak boleh. Penelitian enggak boleh selera, tapi ada dasarnya. Pertama keterbatasan, maka kita sampling ya. Tapi harus hati-hati bahwa sampling yang kita gunakan itu nanti bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengambil konklusi, mengambil simpulan. Kalau samplingnya tidak memadai, itu bahaya ya. Tidak bisa dijadikan dasar untuk mengambil kesimpulan ya. Nah, kan sudah diajari itu di kuantitatif ya. Bukan selera itu. Pak saya ambil 20%, 10%. Loh kenapa begitu? Ya saya Pak lebih suka. Enggak bisa. Harus ada dasarnya. Terutama kuantitatif itu berkenaan dengan sampling sangat ketat. Ya. Nah, ketat. Itu Pak, survei itu Pak katanya se-Indonesia 5.000. Nah, itu ketat sekali itu. Ketat sekali, milih respondennya itu ketat sekali ya, sehingga itu bisa dijadikan dasar untuk mengambil kesimpulan. Oke, jadi seperti itu. Terus bagaimana nanti mengumpulkan datanya ya, ada teknik wawancara ya, dan teknik analisis datanya. Sekarang ada sistem ya, ada aplikasi maksud saya ya. Kalau analisis data biasanya kalian lebih pinter ya karena IT ya. Gunakan itu aplikasi Pak, itu bukan Pak, bukan karena kita tidak ya. Aplikasi itu membantu kita untuk efisien ya, dan akurasi. Sistem lebih akurat ya, aplikasi lebih akurat ya, seringkali lebih akurat dari kita. Makanya kita gunakan ya, bagaimana analisis data pada penelitian kualitatif. Oke, nanti juga kalian akan belajar bagaimana ya membuat laporan ya, apa saja yang harus dilaporkan, menarik kesimpulan dan seterusnya. Nah ini serta diseminasi dalam hari ini, seminar, publikasi itu diseminasi ya, ya. Oke, kajiannya ini materinya maksudnya bahwa nanti ketika perkuliahan ini hari pertemuan pertama, pekan pertama ya, artinya 3 jam itu 3 SKS itu ya, kan 3 jam kali 50 ya, itu dibagi nanti dalam pertemuan, artinya bahwa per 150 menit itu pertemuan 1-2 Ramadan kalau lebih sedikit, lebih pendek. Jadi nanti minggu depan kita akan bahas konsep naturalistic inquiry itu apa ya, terus interpretivisme, konstruktivisme itu apa. Tuh Pak, ini kan berarti dasar Pak. Iya ya, ini kan sebenarnya sudah kalian pelajari di mata kuliah lain ya, kalau tidak salah itu apa TOEFL, apa belajar dan pembelajaran ya mungkin ya, tentang apa interpretivisme dan konstruktivisme itu ada kaitannya itu ya, ada kaitannya dengan itu. Kemudian berikutnya itu validitas dan reliabilitas dalam penilaian kualitatif ya. Yang ketiga refleksivitas peneliti, apa maksudnya kita bahas sampai nanti teknik pengambilan data ya, kemudian nanti penyusunan proposal ya setelah UTS. Jadi kalian bikin, nanti setiap orang harus buat mini project ya, mini riset ya, riset tapi kecil sekali lingkupnya ya, kecil banget ya. Nggak apa-apa, yang penting saya akan ingin melihat kalian tuh bisa meneliti, itu yang penting. Bukan masalah besar kecilnya data, bukan.
tapi caranya. Oh ini itu yang saya harapkan nanti kalian bisa paham tentang riset ini. Modelnya student centered, jadi kalian harus aktif ya. Kemudian metodenya research based tentunya karena ini mata kuliah riset, berarti berbasis riset, ya wajib itu. Ya. Jadi artinya research based itu bahwa kalian dalam kegiatan pembelajaran kalian itu cenderung pada pembelajaran yang berbasis riset ya. Kalau melakukan ini, mengidentifikasi masalah, kemudian membuat kalian ada hipotesis ya, kemudian kalian merumuskan menjadi pertanyaan masalah, lalu kemudian nanti kalian itu bagaimana menggunakan pendekatan yang tepat, kemudian instrumennya apa untuk mengumpulkan data dan itu ya. Oke. Jadi kalian nanti assign to learn concept in the group or class, dulu saya terjemahkan ini. Class and to work individually to solve ya. Jadi diskusinya bersama-sama, tapi ketika nanti kalian belajar untuk meneliti itu individu ya. Nah ini tugasnya membuat mini research ya. Tugas segala project yang sebenarnya ya. Project ya. Pak project based Pak, ya bolehlah kalau itu digabung ya, jadi research based dan project based ini berarti membuat mini research individu. Nah penilaian ini yang penting ya. Jadi penilaian kalian didasarkan pada kehadiran ya, keaktifan dan partisipasi itu ada kehadiran, ada aktivitas selama mengikuti pembelajaran. Aktif bukan berarti kalian itu jalan ke sana kemari di dalam kelas, tapi aktif untuk memberikan pendapat ya, kemudian menyampaikan ide dan sebagainya itu ya. Oke. Lalu apalagi komponen penelitiannya atau penelitian didasarkan pada apa? Selain presensi, aktivitas selama pembelajaran, kemudian tes 2 ya, tengah semester dan akhir semester. Kemudian tugasnya tadi itu ya, tugas-tugas apa? Misalkan silakan identifikasi masalah di sini ya. Kalian nanti kemana terserah ya. Apakah ke sekolah, apa di kampus sendiri boleh itu. Karena ini untuk latihan ya. Kemudian membuat mini projectnya tadi itu penelitian dan performance assessment. Performance assessment itu ketika kalian nanti itu bagaimana menyampaikan apa yang sudah kalian tulis, misalkan berkenaan dengan saya akan meneliti ini menggunakan metode ini. Nah ini bagaimana cara kalian untuk menyampaikan kepada teman-teman ya, dipresentasikan itu. Mungkin hanya 5 menit ya, atau maksimal 10 menit, tapi itu penting bagi kita ya. Apa yang kita sampaikan itu bagaimana disampaikan secara sistematis ya, secara lugas. Kemudian tentunya kita sampaikan itu membuat orang itu mudah untuk paham ya. Nah kalau menggunakan artikel ya, bagaimana artikelnya itu disampaikan menggunakan kaidah yang benar. Artikelnya itu mulai dari introduction, kemudian method, kemudian imrat, R-nya itu result ya, and discussion, kan itu singkatannya kan imrat ya. Jadi di situ kalian menuangkan hasil penelitian dalam bentuk artikel ya, dan mudah dipahami. Itu kan performance ya, kinerja. Oke. Lalu apa literatur yang digunakan ya? Jadi yang pertama Creswell, ini saya tidak tahu ya apa caranya ya, tak kirim filenya saja ya. Cuma saya pernah dikritik, anak-anak ini kampus nggak bawa buku ya, mungkin di file Pak. Mau bawa HP itu gimana cara bacanya? Ya kayak sih ya, kalau ini masih mendingan laptop ya. Cuma saya bingung juga ya, bukunya Creswell ini
tebel banget ya. Ini tebel-tebel buku ini kebetulan. Nah, ya sudahlah, nanti saya ya terutama Creswell ya, buku buku babonnya itu Creswell ini, karena di sini ya qualitative inquiry and research designs, jadi memang dia fokus itu di sini ya. Kalau di sini handbook Denzin ya, this handbook of qualitative research ini, jadi ada beberapa tulisan ya yang dia kumpulkan, dia kompilasi ya, dia sebagai editor ya. Ini Denzin ini memang digunakan oleh banyak kampus ya, termasuk di Malang itu menggunakan Denzin ini, karena saya dulu pakai Denzin ini ya, tapi yang edisi lama ini kan edisi baru 2017. Ini juga Introduction to Business Method ini dari Taylor Bogdan ini memang fokus ke kualitatif ya. Nah seperti itu. Nah saya kira itu, ini kesepakatan kita, kontrak kita, artinya bahwa kalian harus menjadikan ini semua yang kita diskusi sebagai guidance kalian mengikuti mata kuliah ini ya, terutama terkait dengan Pak, saya ini meskipun memang tujuannya cari ilmu kan juga cari nilai. Nah kalau itu berarti yang K ini nilainya harus perhatikan ya. Meskipun kemarin itu alhamdulillah tidak ada yang tidak lulus ya, mata kuliah introduction ya, introduction to linguistik itu nggak ada yang nggak lulus ya, dan nilainya kan bagus-bagus kayaknya itu ya. Oke, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Besok ini saya serahkan ya, ketika pertemuan yang akan datang kita kan sudah normal, artinya pertemuan kita secara luring ya. Karena itu diharapkan semuanya bisa hadir karena sudah mulai membahas materi. Oke. Masih ada pertanyaan? Ini sebagai orientasi saja ya, sebagai pengantar saja pada mata kuliah qualitative research ini ya. Saya berharap semuanya bisa pertama memahami dengan baik, karena ini penting sebagai salah satu bahwa kalian belajar dengan baik ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya kira cukup sekian untuk pertemuan ini karena puasa ya. Ini kita kadang-kadang nggak bisa nyalakan kan, Pak capek Pak, nggak bisa konsentrasi Pak. Oh iya, karena lemes itu ya. Ya, nggak bisa salahkan juga. Ya, apalagi yang kerja ya kan. Makanya saya tidak nyalahkan itu kemarin kasus di Lombok ya. Di Lombok ada WNA marah-marah karena dengar pengeras suara dari masjid kamu sholat. Iya. Jadi kita itu harus beragama itu pakai akal. Bayangkan orang cuma kayak kerja ya, apalagi puasa, tiba-tiba begitu mau istirahat suara orang, Pak ngaji kan bagus, iya, tapi ingat agama itu tidak boleh ya merugikan orang lain. Nabi itu luar biasa toleransinya itu ya, nggak boleh. Makanya Nabi, maaf ya, saya tidak ngajari kalian nanti jadi Pak Tasir radikal, enggak, itu yang dilakukan Nabi. Jadi ketika selesai sholat jamaah itu, Nabi itu tidak keras dikirnya. Apa katanya Nabi? Allah itu tahu, mendengar, maha mendengar. Sudahlah, kamu enggak ngomong di hati kalian, itu Nabi itu. Dengar, Allah tahu. Ya. Makanya pelan saja, kiri ya, kalau dikir ya. Kenapa? Itu loh, teman kita baru datang sholat, dia sedang sholat. Nah kalau terganggu konsentrasi, udah khusyuk, siapa yang salah, yang dosa, kan gitu kan? Itu loh hobi dengan akal ya, kita beragama itu enggak seenaknya. Enak kok kalau dengan akal kita itu ya beragama ya. Artinya kita
menjalankan agama ini juga dengan berpikir apa sih ini manfaatnya ya. Ya sudahlah, kalau menurut saya ikuti Nabi saja. Nabi itu nggak macam-macam kok. Nggak aneh-aneh gitu. Kita kadang-kadang aneh, akhirnya ribut ya kan. Karena bagus tuh. Ya. Loh, jangan anggap loh. Ya. Ini Sopo Septian ini hati-hati Septian. Teman-teman di sektor wisata itu harus hati-hati. Ya. Bali katanya sekarang tutup. Ya kan? Kenapa? Karena kita sendiri. Ya. Saya dengar katanya harga itu nggak wajar. Artinya kan gini, 2-3 orang ya yang apa namanya, yang mengalami, oh itu gampang itu, langsung sekarang ada media sosial langsung saat itu juga nyebar dunia itu, wah gini, ini orang nggak gampang kita, kan salah kita. Banyak pungli Pak di sana. Nah itu makanya ya kan, ya nggak, jangan neko-neko wis, baik-baik saja gitu. Ya sesuai dengan apa adanya, standar gitu ya, sama hidup itu gitu ya, agama juga sama. Terus nggak usah dulu waktunya orang istirahat nggak usah pakai pengeras suara. Pak Syiar Pak, iya tahu saya Syiar itu, tapi ingat ditimbang tuh ya, di rumahnya taruh timbangan. Enggak ya. Jadi ini mudorotnya berapa sih, ini manfaatnya berapa, kan gitu kan kita. Ya sudah ya, banyak orang-orang yang baru pulang kerja kan ya, saya pahami itu. Tadi ada kata Pak, saya tadi itu waktu apa itu di jalan masih Pak, ya sudahlah saya kasih izin gitu ya, atau absennya. Nah sekarang kalian kalau ada alasan nanti di grup itu Pak saya ya sudah saya kasih ya, karena puasa gitu ya. Tapi terus jangan kemudian ketika kita dapat kemudahan itu kita manfaatkan, bukan orang Islam. Orang yang baik ketika kita diberikan kemudahan kita introspeksi. Oh, tadi itu saya yang salah, tapi saya diberi toleransi. Nah, saya introspeksi, tidak saya akan ulang. Gitu. Oh, saya tidak sebentar ngomong ya, saya ngalami ya. Jadi 10 menit telat itu, tapi di Australia, dosennya bilang gini aja, perkuliahan kita dimulai jam 10 ya, langsung saya merah muka saya. Sejak saat itu saya tidak pernah telat lagi. Telatnya itu saya tidak nyalakan orang, ya sudah, ya salahnya sendiri. Ngapain nunggu sarapan? Nah, kebetulan sarapan saya ditanggung, bukan ditanggung, saya bayar biar nggak susah bagi-bagi cara sarapan orang Indonesia, ya. Jadi sudah ibu kos itu, tuan rumah itu saya bayar sekian kalau dengan sarapan, oke. Ya ternyata dia kesiangan tuh masaknya. Kalau saya yang sadar mestinya ya sudah tinggal aja berangkat ya, bisa dimakan nanti siang kan gitu loh. Itu kadang-kadang tidak enak itu nggak bisa diterapkan itu, sungkan itu ya. Kadang-kadang tidak enak itu. Ya Bapak, ya harus bijaksana kita. Mana yang lebih penting? Kuliah lebih penting. Dosennya mau tahu? Nggak mau tahu urusan kita. Nggak mau tahu. Busnya tadi mogok, ya urusanmu itu bus mogok itu. Ya, nggak mau tahu. Ya. Busnya telat itu tadi, nggak mau tahu. Loh, kamu kewajibannya ini. Ya. Nah, itu banyak ilmu yang saya dapatkan ya dari guru-guru saya. Yang dari Indonesia sama. Pak, saya mau ikut ini Pak, sandwich Pak, belajar di luar negeri. Mata kuliah ini gimana Pak, bisa dikonversi? Nggak bisa. Namanya kuliah yang ada di sini, gitu rasanya. Kami yang terima saja itu yang berangkat ke luar negeri. Ya sudahlah, nanti ngulang semester depan atau tahun depan, gitu ya. Enak kalau hidup itu ya sudah diterima aja, gitu ya. Nggak usah dipikir sampai stres ya. Kalian tidak usah stres. Hidup dinikmati. Oke, saya kira itu pengantar untuk mata kuliah ini. Insya Allah kita jumpa lagi bulan depan secara daring ya. Mudah-mudahan semuanya bisa hadir, tetap diberikan kesehatan. Oke, baik, saya akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak. wabarakatuh. Ya,